rapid sementara mereka dalam kondisi darurat, istrinya dalam kondisi darurat, ketubannya pecah, sudah deras gitu. Dan tapi prosedur rapid nggak bisa ditembus, artinya tidak ada kata yang lain selain mereka rapid baru kemudian dapat pertolongan. Dan memang faktanya kemudian pindah dari beberapa tempat, mereka ditangani setelah rapid test mereka lakukan, dapatkan hasilnya, bukan setelah dapatkan hasil rapid test baru ditangani. Hasil itu menunjukkan bahwa memang ada satu prosedur rapid test yang sebagaimana yang disampaikan oleh Jering dalam postingannya, dan itu terjadi. Dan kemudian saya tanyakan tadi ke kedua saksi, stres tidak mereka tertekan? Sangat tertekan dan sangat stres. Jadi ada situasi di mana prosedur rapid test yang diutamakan ketimbang mengambil tindakan darurat terhadap ibu yang melahirkan, dan itulah yang disuarakan oleh Jering. Ini baru suara dari satu saksi ya, satu korban gitu. Ini masih banyak sebetulnya yang tapi tidak berani bersuara, dan Jering menyuarakan itu. Maka tadi saya tanya, apakah saudara terwakili oleh postingannya Jering? Tuntutan ini terwakili. Itu satu. Terus yang kedua, kesaksian dari keterangan saksi dari Eka dan Bobby SPD itu adalah soal dalam hukum pidana itu ada namanya mens rea, niat. Jadi harus dilihat, apakah harus diuji di pengadilan, apakah terdakwa ini punya niat, Jering punya niat memang untuk menyebarkan kebencian berdasarkan sara atau tidak, niat menghina atau tidak. Nah, kita harus uji tidak hanya dari postingannya, tapi dari sejarahnya, latar belakangnya, itu kan bisa juga menunjukkan. Kalau orang yang punya prinsip dan sikap hidup anti rasisme, anti diskriminasi, punya sikap hidup kemanusiaan, kebinekaan, Jering dijelaskan tadi punya kepedulian terhadap penyandang disabilitas, kemudian anak autis, dia tidak membeda-bedakan golongan. Ya bagaimana mungkin satu postingan itu kemudian dapat dinyatakan bahwa itu ada unsur niat untuk menyebarkan kebencian atau menghina. Nah, apalagi kemudian dikaitkan dengan gaya bahasa, kebiasaan, karakter, sikap, itu kan menentukan mens rea juga. Maka itu yang kemudian disampaikan. Kebiasaan bahasa wake the fuck up Indonesia misalnya, itu kebiasaan bahasa mereka yang tidak juga ditujukan kepada ID. Terus kebiasaan emoticon. Jering tidak pernah menulis babi dalam postingannya, dia memasang emoticon babi. Nah, kemudian diuji kebiasaan-kebiasaan yang diujikan di depan persidangan, ternyata dia sering membuat emoticon postingannya emoticonnya nyambung dengan konten. Tadi kami berlihatkan kepada majelis hakim, misalkan dia ada foto dia lagi main drum, fotonya captionnya soal drummer hebat. Lalu di captionnya emoticonnya lipstick muncul warna merah. Coba bayangin gimana nyambungnya drummer, pemain drum, ulasannya tentang drummer, emoticonnya lipstick. Atau ngomongin tentang ngomongin tentang soal nakes, tentang hasil diskusi dengan dokter Tirta. Di situ yang dipasang bukan foto Jering dengan dokter Tirta, yang dipasang foto Jering dengan bapaknya. Tapi captionnya hasil semalam dengan dokter Tirta, begitu. Nah, terus kemudian juga menguji mens rea atau niat itu. Bagaimana kita langsung bahwa Jering dituduh mengembar kebencian dan menebar kebencian kepada ID atau dokter. Sementara bulan Mei, dia kan postingnya 13 Juni. Bulan Mei, dia itu mengucapkan bela sungkawa atas kejadian. Dan dia nyatakan bahwa artinya apa? Dia percaya kepada nakes bahwa mereka meninggal. Tapi kemudian mengajak rakyat jangan terlalu domba terhadap pihak-pihak yang mendramatisir COVID. Jadi postingannya dia ketika ada postingan sayang, ada konspirasi busuk yang mendramatisir, itu tidak ditujukan kepada ID.